no gold is not enough. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus di channel Bagus IT teman-teman. Video kali ini saya akan menjelaskan yang namanya VoIP. Apa itu VoIP? VoIP adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol, juga disebut IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone. Itu adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet teman-teman. Nah, Voice over Internet Protocol atau VoIP dikenal juga dengan sebutan IP teleponi. Didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan perantara protokol IP. Kebutuhan minimal peralatan VoIP yang pertama adalah komputer yang terhubung ke jaringan TCP/IP atau internet yang dilengkapi dengan kartu suara atau sound card, atau bisa pula menggunakan PDA yang terhubung ke Wi-Fi hotspot. Yang kedua adalah headset yang dilengkapi dengan mikrofon dan speaker. Yang ketiga adalah software client VoIP berbasis SIP yang disebut dengan softphone yang dapat diperoleh dari beberapa situs. Nah, protokol penunjang VoIP ada yang namanya TCP/IP, yaitu Transfer Control Protocol Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian, yaitu TCP dan UDP, serta di bawah lapisan tersebut ada protokol yang bernama IP. Yang pertama adalah Transmission Control Protocol yang disingkat TCP, merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Selanjutnya ada yang namanya UDP atau User Datagram Protocol, merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Selanjutnya yaitu Internet Protocol atau IP. Internet Protocol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Selanjutnya ada yang namanya SIP atau Session Initiation Protocol. SIP yaitu protokol yang digunakan untuk inisiasi, modifikasi, dan terminasi sesi komunikasi VoIP. Terus ada yang namanya H.323. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan paket base. Nah, selanjutnya cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Prinsip kerja dari sistem layanan VoIP. Yang pertama, klien server yang terhubung dalam sistem tersebut mempunyai nomor IP address sendiri. Untuk bisa berkomunikasi antar klien, maka masing-masing klien harus terregister di IP PBX server. Setelah diregistrasi, setiap klien akan mendapatkan nomor user atau user akun. Sebuah klien jika ingin berkomunikasi dengan klien lain harus mendial nomor user dari klien tujuan sesuai dengan nomor registrasi yang diberikan oleh IP PBX server.
Selanjutnya, komunikasi antar klien ini selalu dimonitori oleh server. Nah, aplikasi VoIP dan keamanannya. Yang pertama adalah Skype, adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Selanjutnya ada yang namanya NetMeeting, adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mendukung VoIP dan juga video conference. Selanjutnya ada yang X-Lite, ada sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP. Lalu layanan keamanan yang diberikan sebagai berikut. Nah, ada Privacy, Authentication, VoIP Call Private Network, Firewall dan Packet Switch Voice, dan VoIP Lockdown. Nah, keuntungan VoIP yang pertama adalah biaya yang lebih murah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa, IP phone handset. Yang ketiga adalah memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Yang kelima, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Yang terakhir yang keenam adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Setelah kita membahas keuntungannya, yang kita bahas adalah kelemahan dari VoIP. Yang pertama adalah biayanya yang relatif mahal, kualitas suara tak sejernih jaringan PSTN. Yang ketiga, ada jeda dalam berkomunikasi. Yang keempat, regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Selanjutnya, jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Selanjutnya, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Yang terakhir, penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.